deh. Mending jangan kemana-mana dulu. Yuk, ikut aja deh. Siapa tahu saya harus bertanya. Apa punya perwakilan ya? Studio. Perwakilan saya. Sekuritas perwakilan. Nanti saya tanya data juga. Baik, terima kasih rekan Hans Mansa yang ada di studio Pro 1 RRI Serui. Tes. Pagi. Kita mau berapa? Oh iya. Tes. Baik, terima kasih kepada rekan kerja saya Hans Mansa yang berada di studio Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada. Dari halaman Serui Indah, saya Rida menemani Anda dalam dialog interaktif luar studio dengan topik hari ini, yaitu updating ketersediaan pangan dan juga gejolak harga pasar. Pendengar, akhir-akhir ini kita sering ya dikejutkan dengan harga beras yang mulai melonjak dari harga normal. Hal ini sendiri mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kelas ekonomi bawah. Kita tahu bahwa ketersediaan pangan cukup berdampak terhadap kehidupan manusia secara umum. Pendengar, seperti apa updating ketersediaan pangan dan juga gejolak harga pasar? Saya akan berbincang bersama kedua narasumber saya. Yang pertama ada Asisten 3 Setda Yapen, Bapak Insinyur Wahyudi Irianto, selaku PLT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ada juga Kepala Divisi Persediaan dari CV Serui Indah Group, ada Pak Nathaniel Duwiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendengar RRI Pro 1 Serui dimanapun Anda berada, sebelum membahas lebih jauh terkait updating ketersediaan pangan dan juga gejolak pasar, penting bagi kita masyarakat Yapen ya mengetahui peran dari Dinas Perindak terkait tugas dan fungsi yang berjalan selama ini, dan kita akan update juga ketersediaan pangan harian 2023 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya ke Bapak Insinyur Wahyudi Irianto terlebih dahulu. Bapak Insinyur, bisa dijelaskan tidak seperti apa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari fungsi dan juga tugasnya yang berjalan selama ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Mbak Rida. Ya, maaf. Seharusnya kita kenalan dari awal ya. Oke, Mbak Rida, terima kasih kesempatannya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan, apa sih peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, yang kita sebut kalau kita singkat Perindak gitu. Saya kira dengan nomenklatur penyebutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah dipastikan bahwa yang diurus tentunya adalah sekitar perindustrian dan perdagangan.
Dan terkait dengan tema pagi hari ini tentunya sangat relevan sekali. Memang menjadi tanggung jawab Dinas Perindak untuk menyampaikan informasi ini. Jadi tugas dinas sendiri adalah ini Dinas Perindak ini bagian dari struktur organisasi pemerintahan yang memang ditugaskan secara khusus untuk memantau, mengevaluasi dan memonitoring segala proses pembangunan perindustrian maupun perdagangan. Nah, kaitan dengan ini tentunya fungsi perdagangan yang paling bisa saya jelaskan. Jadi tentunya Perindak dalam kondisi yang saat ini memiliki tugas yang saat ini dari pemerintah pusat sampai ke daerah itu bagaimana menjaga stabilitas harga dalam rangka untuk pengendalian inflasi daerah. Karena dengan inflasi yang terjaga tentunya memberikan kenyamanan bagi masyarakat secara umum bahwa ketersediaan cukup, distribusi lancar, kemudian harga terjangkau. Itu yang sebenarnya menjadi tugas Dinas Perindak untuk memantau itu. Tentunya ini bukan hanya Dinas Perindak saja yang punya peran. Saya kira peran-peran dari swasta, peran-peran dari pelaku usaha itu sangat berarti, sangat penting bagi kami untuk bisa kita koordinasikan agar tadi apa yang menjadi fungsi kami itu bisa berjalan baik. Saya kira begitu sementara. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Untuk selanjutnya nih Bapak, seperti apa updating ketersediaan pangan harian di wilayah Yapen sendiri berdasarkan data dari Dinas Perindak, Pak? Baik, jadi updating kami yang terakhir per tanggal 25 ini yang jadi kami punya kewajiban itu selalu melapor ke pusat, dalam hal ini ke Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdagangan mewajibkan bagi setiap daerah untuk senantiasa melaporkan per hari, bahkan untuk yang tadi untuk mengukur kondisi inflasi secara nasional melalui data-data yang diberikan setiap dari masing-masing daerah. Jadi per hari ini untuk kondisi di Kepulauan Yapen memang secara umum itu berjalan masih normal, masih dalam batas-batas normal. Harga pun belum terlalu berfluktuasi terlalu signifikan. Jadi masih dalam ambang-ambang batas. Kenaikan bahkan ada penurunan harga. Kalau terkait dengan stok informasi yang mungkin saya nggak perlu secara detail satu-satu komoditi ya, tetapi secara umum kami bisa menggambarkan bahwa stok tersedia, bahkan bahan-bahan pokok untuk yang strategis yang katakan beras yang konsumennya hampir semua orang mengkonsumsi itu cukup. Dan kan bisa kita sampai dengan bulan Desember. Dan sebelum bulan Desember itu sudah ada kapal yang nanti menurut jadwal akan ada stok baru yang sehingga sampai dengan 2 bulan awal tahun itu pun masih aman. Insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan gambaran yang seperti itu. Jadi masyarakat juga tidak usah terlalu risau terkait dengan stok maupun harga. Kalau toh mungkin yang perlu diwaspadai karena di situasi itu kan memang apalagi menjelang Natal ini nanti mungkin ada bisa jadi ada dijadwalkan lagi untuk menjelang Natal kita dialog interaktif lagi sehingga kita bisa memberikan gambaran yang lebih valid. Mungkin telur ini yang informasinya kenapa telur menjadi komoditi jadi masalah sementara ini karena ada kapal yang mengalami kerusakan, krennya katanya gitu. Sehingga yang tadinya harus di-drop ke Serui, harus turun, itu terpaksa kembali karena ada alat di kapal itu yang tidak berfungsi. Sehingga tidak bisa diturunkan secara manual atau dipukul nggak mungkin karena ini peti kemas gitu. Jadi kembali lagi ke Surabaya dan dikembalikan dalam kondisi yang sudah tidak ini sehingga dimusnahkan. Itu mungkin keterlambatan dari telur saja itu. Mungkin itu. Untuk selanjutnya nih Pak, terkait ketersediaan pangan, seperti apa sih pengawasan dari Dinas Perindak di lapangan kepada pelaku-pelaku usaha baik distributor maupun retail atau pengecer Pak? Iya, salah satu fungsi peran dari Dinas Perindak itu adalah perlindungan konsumen. Jadi yang dimaksud tadi pengawasan terhadap bahan pangan ya. Iya. Ya, bahan pangan ini kan menyangkut expirednya, kemudian kemasannya dan sebagainya.
itu memang baru kita lakukan sekali ya. Rencananya menjelang Natal nanti kita lakukan lagi untuk yang kedua kalinya, sehingga kita memang ya kita sebenarnya sebaiknya itu memang sebulan sekali atau bahkan empat kali setahun lah ya pengawasan itu. Tapi idealnya kalau memang bisa sebulan sekali bisa lebih memberikan jaminan. Namun kita akan sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita sehingga operasional ini cukup untuk itu. Tetapi kita sesuaikan dan bisa kita lakukan dalam 1 tahun 2 kali saja. Dan sejauh ini untuk yang pertama kami bisa informasikan bahwa kita telah memusnahkan cukup bahan-bahan pangan yang sudah melampaui batas expire-nya, sehingga kita musnahkan. Jadi kita tegas karena untuk kepentingan perlindungan konsumen, sehingga kita melakukan tindakan yang tegas dalam hal ini pemusnahan bahan-bahan yang sudah expired, saya kira. Baik, tadi Bapak Insinyur Wahyudi juga menyinggung ya soal kendala transportasi. Nah, kalau melihat hal ini bagaimana nih Pak menurut Bapak? Menyangkut ini ya, transport untuk bahan-bahan ya. Iya, ya saya kira ini kendala yang sebenarnya di luar dari kewenangan kami untuk mengatasinya. Namun ya itu bisa disebut force majeure ya. Semua kapal tentunya maksimal untuk memelihara, melakukan maintenance terhadap transportasinya, termasuk dari Pelni yang berusaha maksimal untuk merawat itu. Ternyata memang di luar dugaan bahwa alat yang digunakan ada yang bisa menurunkan peti kemas itu ternyata terjadi kerusakan, dan itu tentunya kembali kepada pihak pengelola kapal, pengelola transportasi. Kami dari pemerintah daerah tentunya tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Itu sepanjang beda kalau memang transport itu dikelola oleh pemerintah daerah, tentunya kami akan maksimal bisa menginformasikan apa tindakan kami gitu. Tapi karena ini menyangkut lembaga lain, kewenangan dari pihak lain, sehingga kita serahkan dalam hal ini Pelni. Tentunya Pelni juga tidak, dan terbukti sudah diperbaiki gitu. Cuma bahan bakunya sudah terlanjur rusak ya, sehingga dimusnahkan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Wahyudi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita juga akan update ya ketersediaan produk bahan makanan, teknis penyediaan produk bahan makanan dan juga makanan yang disediakan. Saya ke Pak Nathan dulu ya, selaku divisi penyediaan dari CV Seru Indah Group. Pak Nathan, kita tahu ya bahwa kehadiran CV Seru Indah Group ini sebagai distributor di Kepulauan Yapen bisa dibilang sudah cukup lama ya Pak ya, bergerak di bidang retail, jual beli barang maupun makanan. Berbicara soal ketersediaan pangan dan juga produk jadi nih Pak, sebagai Kepala Divisi Persediaan, Bapak Nathan sendiri bisa jelaskan seperti apa teknis penyediaan produk bahan pokok makanan yang sudah dilakukan pada saat ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini. Kalau dari saya sendiri sebagai Kepala Divisi Persediaan, kalau tadi Pak Insinyur ini sudah menjelaskan segi pemerintah ya. Kali ini saya menjelaskan dari segi swasta bahwa ada beberapa tahap yang kita lalui untuk memenuhi ketersediaan produk di Serui. Pertama yang kita lakukan itu melis barang-barang pokok atau barang-barang lain yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen masyarakat di daerah Serui. Kedua, kita harus menghitung juga volume barang yang kita pesan. Ketiga juga tadi yang Pak Insinyur juga sering singgung, transportasi itu kita menghitung jangka waktu barang tiba untuk datang tepat waktu ke Serui. Jadi ada beberapa tahap yang kita lalui untuk memenuhi ketersediaan produk di Kota Serui. Baik, Pak Nathan, barang-barangnya itu didatangkan dari mana saja di Pak? Kalau soal daerah kita datangkan dari Jakarta, Surabaya, dan beberapa di daerah di Jawa Timur. Baik. Nah, CV Seru Indah Group sendiri Pak, apakah hanya melayani masyarakat Yapen saja atau ada juga di luar seperti Waropen misalnya atau Mamberamo Pak? Untuk kita melayani masyarakat di luar kepulauan juga kita ada melayani ya. Contoh di Waropen kita ada sales juga kunjungan ke sana untuk menawarkan beberapa produk yang kita miliki. Untuk kalau Mamberamo itu mereka kebanyakan belanja di unit-unit toko kita ya. Iya, baik.
Nah, Pak Nathan, sebagai distributor sendiri ya, pasti harus menyiapkan produk sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Bagaimana suatu produk itu dikatakan layak nih Pak untuk dikonsumsi oleh konsumen? Apakah ada sistem sortir Pak produk tersebut sebelum dipasarkan atau seperti apa Pak? Ya kalau sistem sortir pasti ada ya. Kita harus memeriksa namanya expired date-nya. Kita pilih yang paling jauh, terus ketahanan produk, kualitas dan kemasan juga kita sortir. Baik. Berapa banyak stok produk makanan yang sudah disiapkan Pak untuk melayani konsumen selama ini? Untuk ketersediaan stok kita biasa buffer stok itu 1 bulan. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan Yapen itu selama 1 bulan. Baik, terima kasih Pak Nathan. Dan pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami bisa menghubungi 0983 3299. Sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami bisa menghubungi 0983 3299. Pendengar, saya masih menemani Anda dalam dialog interaktif pagi hari ini ya, dan tentunya masih bersama kedua narasumber kita. Kita juga akan tahu nih seperti apa pengawasan dari Dinas Perindak terhadap produk bahan makanan dan juga seperti apa produk bahan pokok makanan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya saya ke Pak Kadis Perindak lagi nih. Memasuki bulan Oktober, Pak Insinyur Wahyudi, apakah ada produk pangan tertentu yang mulai mengalami kelangkaan, Pak? Baik, saya langsung buka data saja ya, biar lebih valid. Iya, siap sehingga, Pak. Jadi para pendengar sekalian, berdasarkan data yang kami ambil per harinya ini, sekarang terhitung tanggal 25. Terutama ini yang tersedia di pasar tradisional ya, yang biasa ibu-ibu konsumsi dan hampir setiap hari semua masyarakat itu cabai besar kayaknya. Bahkan di sini boleh dikatakan masih kosong. Nah, itu yang terus harga cabai bawang. Harga bawang merah memang mengalami kenaikan dari 45 ke 55. Sementara bawang putih mengalami penurunan. Penurunan ya Pak? Ya, bisa jadi ini stoknya lebih gitu. Bisa jadi ya. Itu dari 70 ke saat ini 50. Baik. Iya, jadi bawang putih ada penurunan harga ya. Seperti itu. Itu berdasarkan catatan terakhir. Tidak tahu besok bisa jadi naik lagi gitu. Bisa tergantung jadi, nanti. ya, Pak, ya? Ya, dan itu lumrah, dari lumrah. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Insinyur Wahyudi. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, produk bahan pokok makanan yang dikonsumsi berdampak ya tentunya pada kesehatan tubuh kita nih Pak. Yeah. Sering produk murah menjadi incaran konsumen. Bagaimana Pak Kadis melihat hal ini Pak dengan kualitas produk makanan yang harus diperhatikan konsumen? Yang murah, iya. Masyarakat kan biasanya mengkonsumsi barang yang mereka anggap murah Pak, tapi belum tentu sehat. Bagaimana Pak Kadis melihat hal ini Pak? Ya, nampaknya memang ini menjadi satu pekerjaan tersendiri, pekerjaan rumah tersendiri bagi kami untuk lebih gencar ya mensosialisasikan bagaimana memilih bahan pangan. Iya. Jadi saat ini kan kebanyakan memang rata-rata masyarakat pada umumnya dengan kondisi perekonomian ini cenderung cari yang murah. Iya benar Pak. Dan yang murah itu tentunya belum tentu pas sehat gitu loh. Seperti itu. Jadi perlu juga Bapak, dan kesempatan inilah ya mungkin saya menghimbau kepada para konsumen, para masyarakat sekalian, jangan hanya tertarik pada harga murah, tetapi lebih pada melihat kualitas. Kualitas itu sebenarnya dilihat dari tergantung ini sekarang komoditi apa dulu gitu loh. Jadi biasanya kalau yang dalam kemasan-kemasan itu sebenarnya ada tanda-tanda yang menandakan bahwa itu termasuk waktu expire-nya kapan itu tolong diperhatikan, kemudian kemasannya ada rusak atau tidak, itu juga menjadi hal-hal yang perlu diketahui masyarakat untuk memilih bahan ini layak dibeli, layak dikonsumsi atau bagaimana gitu. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin nanti saya itu menjadi program kami ya untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat
semakin cerdas untuk bisa memahami bahwa beli bahan makanan itu harus dengan seteliti mungkin. Dan apa yang diteliti yang tadi yang saya sebut salah satunya itu ya, kemasan, kemudian warna, perubahan apa ya, terus termasuk expire, kapan gitu. Itu ya perlu menjadi perhatian. Terus bahan ingredient apa ini? Dia punya kandungannya, kandungannya itu perlu diteliti gitu. Apalagi kalau yang kita yang muslim ya, itu juga harus tahu apakah ini ada kandungan gelatinnya atau apa yang seperti itu. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Insinyur Wahyudi. Selanjutnya saya akan ke Pak Nathan. Pak Nathan, keberadaan CV Serinda sendiri sebagai distributor di awal sudah saya katakan ya cukup lama nih di Yapen, Pak Nathan. Bisa diceritakan kepada pendengar kita ya soal perkembangan CV Serinda Group selama ini, apakah sudah memiliki cabang Pak Nathan atau gimana nih? Kalau CV Serinda sendiri sini kan sudah berdiri 38 tahun di Kepulauan Yapen ya. Terus sampai sekarang, sampai hari ini kita memiliki 13 unit usaha tapi posisinya di Serwi semua. Terus ada unit tim belanja kita di Surabaya dengan Jakarta. Baik, Pak Nathan, seperti apa penyaluran produk ke retail atau pengecer ya yang dilakukan selama ini, Pak? Oke, untuk penyaluran produk ini kami menggunakan tim sales. Jadi kami sebagai distributor CV Serinda ini kami menyiapkan pelayanan berupa sales untuk mengunjungi outlet-outlet atau retail-retail untuk kita memenuhi kondisi kebutuhan bahan-bahan barangnya. Oke, Pak Nathan. Baik, selanjutnya Pak, kita ke harga pasar nih Pak Nathan. Dalam beberapa waktu belakangan ini, isu soal harga beras nih cukup mengkhawatirkan kita nih para masyarakat Pak Nathan. Dengan apalagi kita yang berpenghasilan menengah ke bawah. Harga yang dipatok untuk bahan makanan seperti beras, minyak goreng, tepung, dan lain-lainnya dengan harga pasar, berapa aja nih harga pasarnya Pak Nathan? Oke, untuk kondisi harga pasar ini kita memang menyesuaikan juga untuk kayak bahan baku yang kita dapat. Contoh kayak beras juga harga bahan bakunya setiap hari itu meningkat, sama posisinya dengan gula. Jadi kita mengikuti harga pasaran yang ada. Jadi kalau berbicara harga berarti setiap hari juga bisa berubah. Iya. Karena kita mengikuti harga pasar. Baik, Pak Nathan. Dan pendengar Pro1 RRI Serwi dimanapun Anda berada, ketersediaan pangan di pasaran sering diikuti dengan gejolak pasar, terutama jelang bulan Desember bagi umat Nasrani yang akan merayakan Natal. Saya kembali lagi ke Pak Kadis Perindak nih, Pak Insinyur Wahyudi. Perayaan Natal bagi umat Nasrani bisa dibilang udah sebentar lagi ya Pak. Bisa digambarkan seperti apa ketersediaan pangan di Yapen yang harus disiapkan Pak? Iya, tadi mungkin secara umum saja ya, secara umum bahwa ketersediaan pangan kita itu mencukupi. Dan itu sampai Desember ya. Sampai Desember itu berdasarkan data yang ada itu cukup. Ukuran kita itu sebenarnya ada di beras. Biasanya yang sangat, karena kita menganggap bahwa beras ini salah satu bahan pangan strategi gitu. Tapi kita tahu bahwa kebutuhan Natal itu bukan hanya beras. Benar, Pak. Gula, kemudian bahkan kalau yang sering disajikan di meja-meja itu kan ada kue-kue, pasti tepung juga menjadi, terus Coca-Cola, yang minuman kaleng, Sprite, ya minuman kaleng, maaf ya, bukan Coca-Cola gitu, ya minuman kaleng lah ya, seperti itu. Kemudian itu nanti akan kita lakukan menjelang paling tidak sebulan lah ya, sebulan menjelang Natal kita sudah melakukan evaluasi kembali. Sehingga kita mempunyai waktu antisipasi bila terjadi kemungkinan hal-hal yang kita tidak inginkan, katakan bahannya ternyata tidak cukup untuk di bulan Desember. Tapi berdasarkan pantauan sekarang itu bisa saya yakini bahwa berdasarkan informasi dari semua para distributor itu cukup Pak. Mereka punya stok yang cukup untuk bisa sampai Desember. Dan yang membuat kita yakin bahwa dalam waktu sampai dengan Desember ini ada kapal yang akan datang dan memasukkan lagi bahan-bahan itu, sehingga kami yakin bahwa sampai dengan bulan Desember bahkan sampai di awal tahun depan itu cukup ya Pak ya. Yang pasti apapun perubahan-perubahan pasti kami akan informasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat
mari kita jalani kehidupan dengan tenang karena semuanya bisa tercukupi lah informasinya Iya. seperti itu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak ya. Ya, saya kira demikian. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Insinyur Wahyudi, harga beras yang melonjak di berbagai daerah menimbulkan kekhawatiran nih Pak bagi kita para masyarakat, apalagi menjelang Natal nih Pak. Lalu seperti apa pengawasan dari Dinas Perindak sehingga tidak ada permainan harga nih Pak di pasar? Iya, memang informasi minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, itu termasuk hal yang mengkhawatirkan kita. Karena memang kondisi ini bukan kondisi di APN saja, ini kondisi nasional. Ketika panen di yang sumber-sumber produsen beras itu mengalami sebagian gagal panen karena memang iklim panas yang berkepanjangan sehingga terjadi gagal panen. Dan itu ternyata berdampak sampai ke kita juga. Beras agak sedikit langka karena memang saya tanya dari para distributor, memang kita juga pesan beras juga susah Pak dari sana gitu katanya gitu. Namun data yang terakhir ternyata stok sudah mulai normal kembali gitu. Yang pasti ketika terjadi kondisi untuk menjaga kondisi yang aman terus ini, kami selalu berkoordinasi dengan terutama dengan Bulog ya sebagai BUMN yang bertanggung jawab terhadap distributor Beras. Pangan ini, ya termasuk komoditi beras ya. Iya Pak. Karena sekarang Bulog juga bukan hanya menangani beras saja, tapi beberapa komoditi juga. Tapi fokusnya adalah dominannya adalah beras, dan kita selalu koordinasi sehingga ketersediaan beras yang ada di gudang Dolok itu selalu kita updating juga, sehingga itu yang menjadi ukuran kami ketika beras di gudang Dolok itu aman dan kita komunikasikan dengan distributor lain itu juga ternyata juga aman. Jadi insya Allah aman lah ya. Yang pasti kita akan selalu komunikasi dengan semua para distributor itu. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, kita saat ini sering sekali melihat adanya pasar murah ya Pak. Iya. Apakah pasar murah ini menjadi agenda rutin atau kegiatan rutin dari Dinas Perindak dengan menggandeng distributor di APEN Pak untuk mengatasi kebutuhan bahan pokok yang mana untuk masyarakat sendiri Pak? Iya, sejak saya diberi tugas tambahan ini sebagai asisten 3, tapi diberi tugas tambahan menjadi PLT Perindak kurang lebih dari bulan Februari kalau saya. Iya. Itu sudah melakukan kegiatan pasar murah bekerja sama tentunya dengan para distributor itu sebanyak 3 kali ya. 3 kali. Insya Allah nanti menjelang Natal akan kita lakukan lagi. Dan saya kira memang kita akan ini menjadi agenda rutin kami di pemerintah daerah untuk melaksanakan ini. Dan ya kami sejauh ini melakukan pasar murah bekerja sama dengan distributor, dan tentunya kami terima kasih para distributor yang juga merespon untuk bisa antusias membantu pemerintah daerah dalam program pasar murah. Namun kami harus menyadari bahwa pasar murah yang kami lakukan ini hanya sebatas menjual dengan harga distributor. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada distributor yang membantu ini, sehingga masyarakat mendapatkan harga yang lebih rendah dibanding harga eceran yang pada umumnya. Insya Allah nanti tahun depan bila memang berjalan sesuai rencana, tentunya kami akan melakukan pasar murah sebagaimana yang memang murah dalam hal ini, katakanlah ada subsidinya, sehingga murahnya di bawah-bawah benar gitu. Ya, seperti itu ya. Yang saat ini kami mohon maaf belum bisa melakukan itu karena memang ketersediaan anggaran, sehingga mudah-mudahan di tahun depan pasar murah sebagaimana yang sesungguhnya pasar murah itu bisa kita laksanakan seperti itu. Baik, kita sebagai masyarakat akan menantikannya nih Pak. Iya. Baik, untuk selanjutnya Pak Insinyur Wahyudi, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindak Pak terkait ketersediaan pangan dan juga menstabilkan harga pasar Pak? Iya, yang pasti dalam pelaksanaan tugas itu tidak selalu lancar, tapi dengan semangat yang tinggi, seluruh staf di Perindak dengan banyak keterbatasan, terutama keterbatasan sarana ya, dengan
apa adanya, anggaran juga terbatas, sarana dari teman-teman operasional yang terbatas, mereka tetap melaksanakan tugas itu dengan maksimal. Dan sejauh ini apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan informasi harga, informasi stok pangan itu selalu kita bisa siapkan. Soal kendala ya paling kendala itu ya, mudah-mudahan tahun-tahun depan bisa kita lakukan dengan lebih lebih maksimal lagi lah. Iya. Bila semuanya perencanaan itu sesuai dengan yang kami sampaikan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kadis Perindak. Iya. Untuk selanjutnya pendengar, saya ke Pak Nathan lagi ya. Pak Nathan, jelang Hari Raya Natal, Lebaran dan juga perayaan lainnya, sering banget ya Pak terjadi yang namanya kelangkaan bahan produk makanan. Hal ini sendiri mempengaruhi harga jual dari produk makanan. Nah, bagaimana Pak Nathan sebagai divisi penyediaan mengantisipasi hal tersebut Pak? Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami pihak swasta itu tetap kita utamakan mencari produk dengan harga yang murah, tapi kualitas yang bagus untuk memenuhi kebutuhan pasar di Serwis ini. Baik. Nah, apa saja produk makanan yang biasanya lebih awal atau bisa dibilang lebih cepat habis, Pak? Untuk lebih cepat habis itu fast moving kami itu beras, gula, garam, itu yang lebih cepat habis. Lebih cepat habis ya, Pak ya. Baik, Pak Nathan, ada kalanya terjadi yang namanya kelangkaan produk, bahkan bisa dibilang habis nih, Pak. Biasanya apa faktor penyebabnya, Pak Nathan? Untuk penyebab kelangkaan tersendiri itu banyak hal ya. Ada yang kita tadi Pak Insinyur sudah jelaskan tentang musim kemarau yang panjang, El Nino itu yang membuat gagal panen di Pulau Jawa juga, menyebabkan bahan baku beras dengan gula itu sangat susah dicari. Iya. Untuk sangat susah diproduksi, dan kami sebagai pihak distributor pun agak susah mencarinya dengan harga yang termurah ya. Terus terkadang juga ada tadi masalah transport. Transport juga dari Surabaya ke sini, kalau kita naik kapal kontainer itu bisa sampai 2 minggu. Belum tentu juga 2 minggu itu tidak mengalami kendala ya. Iya, benar. Biasanya juga ada kendala keran rusak atau kapalnya bagaimana. Itu yang terkadang kendala-kendala itu yang sering kita hadapi. Baik, kalau produk bahan makanan yang disediakan stoknya terbatas, Pak, apakah penjualan ke retail ini juga dibatasi atau gimana nih, Pak? Ada case-case tertentu yang kami lakukan, seperti kalau waktu itu pernah terjadi kelangkaan gula. Gula memang kita dulu sekali tuh, mungkin beberapa tahun yang lalu, itu memang kita ada melakukan pembatasan ya. Mungkin kita ecer jumlah kios kita, mungkin jumlah pengecer kita mungkin 500, berarti kita satu outlet itu kita ecer 500 satu-satu. Oke. Tergantung case-nya juga, kelangkaan produknya juga. Baik, untuk selanjutnya nih, Pak Nathan sebagai divisi penyediaan, apa kesulitan yang sering dialami Pak Nathan sendiri nih Pak selama ini? Untuk kesulitan tersendiri sih seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin dari kita mencari barangnya, bahan bakunya, kalau memang posisinya gagal panen ini memang agak susah kita mencari pabrik-pabrik yang bisa kita tawar atau kita nego dengan harga yang murah ya. Iya. Pasti memang harga pasaran terus meningkat. Itulah kendala-kendala yang sering kami alami. Terkadang juga transportasi juga menghambat kinerja kami. Nah, di situ kami memang tetap bekerja keras untuk mendatangkan produk-produk tersebut. Baik, selanjutnya saya ke Pak Kadis Perindak lagi ya Pak ya. Untuk mendapatkan bahan pokok makanan yang bisa dibilang layak dikonsumsi nih Pak dengan harga yang terjangkau. Nah, bagaimana Pak Kadis sendiri melihat ini untuk disalurkan kepada distributor-distributor di Yapen Pak? Bahan yang layak. Iya. Maksudnya gimana ya? Saya Baik, untuk mendapatkan bahan pokok makanan yang layak dikonsumsi nih Pak dengan harga yang terjangkau, itu kan sebenarnya merupakan hak dari konsumen ya Pak. Bagaimana pengawasan Dinas Perindak terhadap produk-produk tersebut yang dijual oleh pengecer atau mungkin disalurkan ke distributor-distributor di Yapen Pak? Ya, saya kira sama dengan yang tadi saya jelaskan, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab dari Perindak adalah bagaimana memberikan perlindungan konsumen. Bentuknya apa? Ya, kita melakukan tugas rutin untuk melihat, mengontrol bahan-bahan yang diperjualbelikan di semua
pengecer ya, pengecer. Jadi bukan di pusat saja, tapi terutama para pengecer yang langsung di ini. Namun begini, saya tadi menangkapnya begini. Saya kira bahwa sebenarnya daerah itu sesungguhnya punya peluang untuk menjaga stabilitas ketersediaan melalui optimalisasi produk-produk lokal yang bisa dihasilkan lokal. Itu yang sebenarnya kita harus melihat itu gitu. Nah, itu yang perlu koordinasi dengan tentunya instansi lain. Dalam hal ini terutama Dinas Pertanian. Benar. Macam dia bisa karena kewenangannya ya memproduksi kayak bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, tomat yang juga memiliki pengaruh dampak ketika itu tidak ada, itu mempengaruhi juga inflasi juga. Jadi iya, benar, sebenarnya itu bisa ditekan, tidak harus kita mendatangkan, bisa kita produk gitu. Itu yang sebenarnya bisa kita tangkap peluang itu untuk kita optimalkan produk-produk lokal itu, sehingga itu bisa menstabilkan harga, juga bisa menekan bisa menjaga stabilitas stok gitu. Baik, pendengar Prosate RRI Serui dimanapun Anda berada, kita sudah berada di sesi terakhir nih Pak. Mengakhiri kebersamaan kita nih pendengar pada siang hari ini. Saya persilahkan kepada kedua narasumber ya untuk closing statement, himbauan dan juga harapan terkait ketersediaan pangan dan juga gejolak pasar menjelang Natal di Yapen. Saya persilahkan kepada Pak Kadis dulu. Silakan. Baik. Pada sesi ini closing statement ya. Iya, benar Pak. Baik, jadi para pendengar sekalian dan terutama saya memberikan perhatian kepada para pelaku usaha termasuk distributor ya. Saya kira pertama pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih atas segala aktivitasnya dan membantu pemerintah dalam penyediaan bahan pangan ini. Namun mari kita memiliki rasa kemudian dan sejauh ini semua sudah menunjukkan itu maksimalisasi dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian saya juga mengimbau kita sama-sama kayak tadi kita sudah diskusi dan seyoganya bisa terus, saya mungkin melalui Seru Indah lah ya, tadi penjelasannya cukup meyakinkan sehingga kami merasa lega. Jadi dengan manajemen keluar masuknya bahan itu ternyata memberikan keyakinan kepada kita bahwa bahan pangan yang akan tersalurkan dan dikonsumsi oleh masyarakat itu akan senantiasa tersedia dengan bahan-bahan yang lebih sehat dan layak dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah dengan kondisi ini sebenarnya ini peluang bagi daerah untuk bagaimana mengoptimalkan tadi bahwa produk-produk lokal itu harus kita genjot. Iya, seperti benar, itu. Jadi yang bisa kita hasilkan harusnya kita genjot sehingga itu bisa memberikan optimalisasi produktivitas daerah ya, dan itu berdampak pada kehidupan perekonomian yang saya kira akan sangat baik untuk daerah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Insinyur Wahyudi. Untuk selanjutnya kita akan ke Pak Nathan dulu ya untuk closing statement terkait himbauan dan juga harapannya nih Pak Nathan terkait ketersediaan pangan dan juga gejolak pasar saat ini. Silakan Pak Nathan. Ya, untuk hal itu saya berharap untuk mungkin Seru Indah kami sendiri juga selalu menyediakan ketersediaan stok di Kota Seru ini untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kota Seru ini. Terus juga saya berharap bahwa kami terpercaya untuk memberikan kualitas produk yang bagus dengan harga yang termurah. Dan terima kasih atas kerjasamanya dengan Perindak untuk membantu kami juga dan percaya kepada kami ya sebagai pihak swasta untuk melakukan hal tersebut. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Wahyudi Rianto dan juga Pak Nathaniel Dwiri. Sukses selalu. Amin, dan pendengar dimanapun Anda berada, pangan sendiri menjadi kebutuhan utama ya manusia sebagai sumber nutrisi dan juga energi untuk menunjang aktivitas manusia sehari-hari. Dibutuhkan ketersediaan pangan yang cukup sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan yang berdampak pada melonjaknya harga di pasaran.
Terima kasih banyak untuk Bapak Insinyur Wahyu Dirianto sekali lagi dan juga Bapak Nathaniel Dwiri. Ya. Akhirnya saya Rida mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita akan kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Serui di Jalan Patimura. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Pokoknya beberapa bulan